Misalnya kue nakal, ya nakal tenan. Seorang misalnya kue nakal, ya pancen nakal. Nabi ku cara nuruti bingung nggak bingung. Dilaporo pangeran apik nyatane nakal. Dilaporo nakal, lha wong aku pemimpinnya kok ngelek-ngelek umatku. Ya dadi Nabi ku ya bingung, ngadepi kowe ku ya bingung. Lha karepan ngadepi umatnya sing wali-wali kan enak. Sale Nabi ngapura Abdul Qadir Imam Syafi'i kan enak. Iku matem mat nggih umat kula. Ya terus budi ora piye-piye ape kan selesai kan. Tenak kowe. Iku matem mat. Urusane mbek debt collector terus iku sapa? Kan yo ribet. Di barno iku umate, dibelo iku kasuse kowe. Debt collector yo ribet to. Lha boten iki tenan iku. Lah sampe nabi nang akhirat iku yo mikir kowe. Iki tak dudono hadise yo sakake. Lah Nabi Ibrahim milah. Ini ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sing cerita mboten kula. Nabi ku ngadepi umatnya ana sing kaya Ibrahim. Ibrahim ku anggere bengi muni faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Gusti sing anut kula nggih karuan kelompok kula, nak tiyang sing mboten pati bener nggih mugi-mugi jenengan nyepurane ka. Nak Nabi Isa gak pati tanggung jawab. Carane ngendikan ngene, intu adzibhum fa innahum jenengan siksa nggih monggo nu kawulane jenengan. Sing damel nggih jenengan nggih monggo mawon. Rada ribet Nabi Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi gak intervensi lah. Cara basa saiki mboten jenengan siksa nggih monggo, jenengan sepuro nggih. Dari Nabi Muhammad aku kon melok sapa? Maksudnya aku sebagai nabi sing akhir iku. Alhamdulillah Nabi Muhammad kena khitab anitabi millata Ibrahim Hanifa ya berarti wa man asani fa innaka ghafur. Dong ya. ما تحاسبنيش على ذنب عملته انت حبيبي وما تلومنيش. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga, terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruk lah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayyi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asy'adzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir tak rewangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebu neraka. Gunanya apa? Itu menurut saya kan gak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik. Gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh dan itu menjadikan Allah benci. Semua yang ditakdir Allah, kalau kita ridho itu pasti baik. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah aja gak naik, misalnya sudah gak naik, ngentekno dunia itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi gitu, karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Umatnya Nabi itu orang yang paling bisa berlogika, terutama ulama-ulamanya, karena mewarisi dari para Nabi. Maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman, terutama sing gelem ngaji. Nah sing gelem wiridan tok itu masih tidak cukup, sing gelem ngaji. Karena wiridan itu kan
apa ya tadi ya, kalau tidak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal. Makanya ulama dulu itu nggak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji, karena apa, ilmu itu dimulai dari nazar. Nazar itu berpikir, baru bisa menentukan Tuhan. Makanya awal wajib manusia itu kuling dzuru madza fis samawati wal ard. Kamu harus berpikir. Setelah berpikir makrifat, setelah makrifat baru ilmu. Disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru bakas istighfar, wastaghfir dzambika. Istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar. Kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat, kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita gak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Tapi orang-orang kota itu maunya itu ibadah sendiri, baca hadis, terus membayangkan maknanya demikian, dipraktekkan tanpa guru. Makanya kemarin ada rame-rame masalah milkul yamin itu korban belajar tanpa apa? Guru. Nah, mereka itu sebetulnya orang-orang yang masih kosong. Ketika kita bilang dalilnya pakai guru, ya Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Nah, karena kalimatnya adalah an'amta, yang telah engkau, maka kemungkinan terbaik memang niru orang yang sudah meninggal. Karena terbukti husnul khotimah, tidak terkontaminasi macam-macam. Tapi kalau niru yang masih hidup itu kan nggak ada jaminan nanti stabil, enggak. Karena ya manusia itu harus setelah terkenal, terus setelah punya jabatan mungkin agak-agak rubah, macam-macam. Hanya terus kita ekstrim sekali punya kaidah man ta'allama bila syai'in fasayhuhu setan. Orang belajar tanpa guru, gurunya setan. Dan sekarang terbukti banyak penulisan-penulisan yang nggak karu-karuan, karena pasti usul-usulnya itu ngaji tanpa guru.